Jemaat Rantepao pada Minggu 17 November 2024. Yang pertama yaitu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Katolik Paroki Santa Teresia Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 WITA di Toraja Misliana Hotel. Yang berikut, keluarga Bapak Insinyur Dominikus Oni Alolinggi dan Ibu Dr. Gigi Juniati Bandaso mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk menghadiri acara resepsi perkawinan anak Teresia Ratte Alolinggi SE MAK dengan saudara Renaldo Sandi Montolalu ST. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari segenap anggota jemaat diucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Pelayanan pemberkatan perkawinan yang kedua kepada Bapak Israel Sedan Lobo SE dengan Ibu Hanna Adelina Piung dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 10 WITA di Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Siporannu Klasis Makale. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pada pukul 12 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Siporannu Klasis Makale, Jalan Poros Makale Rembon, kilometer 4, lingkungan Rano, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale. Keluarga Bapak Israel Sedan Lobo dan Ibu Hanna Adelina Piung mengundang Bapak Ibu saudara-saudari anggota jemaat untuk menghadiri acara resepsi perkawinan yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut, dan atas kehadiran kita semua diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Segenap keluarga besar dan saudara-saudari yang akan diberkati perkawinannya memohon doa restu dari segenap warga jemaat Rantepao. Yang berikut yaitu pada poin ke-25, rapat majelis gereja dan panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 22 November 2024 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin berikut yaitu pada poin ke-26, undi khusus atau pundi keempat hari ini, hari Minggu 17 November 2024 diperuntukkan kepada panitia persidangan pengurus SMGT Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan pada minggu depan dalam semua jam ibadah hari Minggu. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Poin ke-27, panitia pengucapan syukur peresmian gedung pelayanan jemaat Rantepao. Laporan pertanggungjawaban panitia pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 18 November 2024 pukul 17.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, sekaligus undangan kepada seluruh majelis gereja dan panitia pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan jemaat Rantepao untuk menghadiri rapat laporan pertanggungjawaban panitia tersebut. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Tambahan warta jemaat yang berikut. Ibadah rumah tangga pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 di kelompok 2 di keluarga Dina Surak Saranga pada pukul 17 atau jam 5 sore. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada petang hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Shalom. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena anugerahnya. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Malam hari ini kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Terpujilah Allah pemelihara hidup, sebab oleh anugerahnya sehingga hari ini kita dapat merayakan kehidupan indah dalam persekutuan. Dia yang adalah setia terus menuntun, membimbing kepada jalan kebenaran yang diperkenankannya, sehingga umatnya semakin mengalami sukacita dan keteguhan iman dalam Kristus. Dan dengan kesadaran iman, kita merindukan persekutuan dalam sebuah refleksi melalui tuntunan tema Dia yang menuntun kepada kebenaran. Mari memberikan sapaan dan jabat tantangan yang hangat kepada saudara-saudari di samping kiri kanan kita. Silakan Bapak Ibu. Kita sembari bersama-sama berdiri, kita memuliakan Tuhan melalui pujian. Bersyukurlah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu.
Salam bagimu juga. Bapak Ibu, mari bersama-sama bermazmur dari 1 Samuel pasal 2, 1 Samuel pasal 2, ayat 1 sampai ayat 10. 1 Samuel pasal 2, ayat 1 sampai ayat 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, Dan di atasnya ia menaruh daratan. langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sama-sama kita katakan, amin. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk mengasihi, kita sadar bahwa kita sering mengabaikan perintah Tuhan ini. Kita sering melakukan banyak hal yang tidak sesuai dan tidak sekehendak dengan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam kehidupan ini. Karena itu mari bersama dalam kerendahan hati kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ia Tuhan yang Maha Pemurah. Kini dan di sini kami hadir menyatakan kerinduan akan kebenaran-Mu. Sungguh kami menyadari betapa seringnya menjalani kehidupan di tengah-tengah kesesakan, dalam keputusasaan seakan tanpa pengharapan, menjalin relasi satu dengan yang lain tanpa kasih yang tulus, sering ragu akan kepastian hidup yang sudah Engkau janjikan, sehingga tak jarang menjalani hidup kekinian kami pun berlaku seakan tanpa iman kepadamu. Seperti pemazmur menyadari bahwa jika Engkau ya Allah mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sungguh kami tidak akan tahan jika Engkau membalas setimpal dengan dosa kami. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami dari segala pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Ya Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu hidup sesuai tuntunan kebenaran-Mu. Amin. Menilai hidupku tak ada yang
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku senang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 12. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kita nyanyikan bersama-sama. Janganlah
mulai bait 1. Kita kembali nyanyikan baitnya yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasuk dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Allah Bapa Sorgawi. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami saat ini. Kami telah bersama-sama memberikan tanda syukur kami melalui pundi persembahan. Berkati Tuhan agar dapat dipakai dengan baik, dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pun yang masih ada pada kami, Tuhan berkati agar kami pun dapat memakainya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berpasangan di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, bersama kita mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita malam hari ini yang akan kita baca bersama dan kita akan renungkan dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 25. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-25, dan dari kitab Injil Markus pasal 13. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan malam hari ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Allah pencipta, pemilik dan pemelihara hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kasih tuntunan dan pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh alami, kami terus nikmati dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami masih dimungkinkan bersama untuk boleh hadir dalam persekutuan melalui ibadah yang boleh kami alami, kami nikmati bersama, baik bersama dengan jemaat-Mu yang boleh hadir bersama dalam ruangan ibadah di tempat ini, juga bersama dengan jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah secara virtual. Kami bersyukur bahwa selalu ada waktu dan kesempatan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami untuk kami terus bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau, karena sungguh Engkau Allah kami yang layak dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan ini. Bapa di surga, saatnya firman-Mu akan diperdengarkan. Dalam segala keterbatasan kelemahan kami percaya bahwa Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami, memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, memberikan hikmat bagi segenap jemaat-Mu. Biarlah kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti dari firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, sehingga sungguh Tuhan, firman-Mu ini akan tetap menjadi pegangan hidup kami untuk bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Daniel pasal yang ke-12 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Firman kedua yang akan kita baca bersama diambil kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya
di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 13. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan-hadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangga buang.
Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, puji syukur kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik hidup kita, ya, untuk segala kasih karunia-Nya sehingga yang malam hari ini kita masih dimungkinkan bersama diperjumpakan dalam kita bersekutu, dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beberapa bagian bacaan kita malam hari ini kita bersama dituntun dalam satu tema yang menuntun pada kebenaran, yang menuntun pada kebenaran, ia mau mepanunduk lako lalan katonganan, ia mau mepanunduk lako lalan katonganan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang dimensi waktu, selalu melihat pada 3 masa, yaitu masa lampau atau masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu tentu segala sesuatu yang telah terjadi dan menjadi sebuah pengalaman, mungkin menjadi sebuah catatan sejarah bagi kita, pengalaman hidup. Lalu kemudian masa kini tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita alami dalam suka duka kehidupan yang kita alami dalam banyak hal. Lalu kemudian tentang masa yang akan datang, yang tentu bahwa selalu menjadi sebuah pengharapan bagi kita, seperti apa dan bagaimana hidup yang akan kita jalani tentang masa yang akan datang. Terutama tentang berbicara bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang tentu mengharapkan dan mendambakan tentang keselamatan. Dan itu yang akan terjadi pada akhir zaman, yang menjadi bagian dari bacaan kita malam hari ini, baik dari kitab Daniel yang menjadi bahan utama bacaan kita malam hari ini pun yang diuraikan dalam bacaan kita dari kitab Injil Markus, berbicara tentang akhir zaman itu seperti apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus bersama dengan para murid berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi, sekalipun bahwa mereka berbicara tentang bait Allah yang akan diruntuhkan, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus adalah berbicara tentang apa yang akan dialami oleh Dia sendiri, dan itu akan berkaitan dan sehubungan dengan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang disebutkan dalam bacaan ini sebagai sebuah kisah untuk menjawab para pertanyaan para murid yang menuju tentang apa yang disampaikan Yesus untuk penghancuran tentang bait Allah dan juga tentang permulaan zaman baru yang ditandai dengan berbagai hal yang akan terjadi. Banyak orang yang akan memakai nama Yesus dan bisa menyesatkan banyak orang. Akan terjadi peperangan, akan terjadi perlawanan antar bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan, dan banyak hal yang terjadi. Ya, sehingga kalau misalnya ada peristiwa alam yang terjadi, bencana yang terjadi, ya seperti waktu di Aceh tsunami, di Palu beberapa waktu yang lalu, langsung kemudian orang mengaitkan, ya apakah ini sebagai sebuah tanda-tanda ya akhir zaman. Ketika peperangan terjadi di mana-mana, lalu kemudian orang selalu mengaitkan
apakah ini sebagai sebuah tanda-tanda akan terjadi akhir zaman. Tak isyarat kanalah saya mau tepung Yesus, tak isyarat kanalah agama mau telino. Ya. Karena memang Alkitab berbicara tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman yang didahului dengan berbagai fenomena yang terjadi, terutama yang disampaikan diuraikan oleh Yesus kepada para murid, bahwa banyak orang akan memakai nama Yesus yang bisa menyesatkan banyak orang. Ya, di mana-mana kita kadang menjumpai banyak orang yang kadang bisa mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang diutus oleh Allah, menyampaikan tentang apa yang akan terjadi, tentang nubuatan-nubuatan dan lain sebagainya, dan bahkan juga kadang bisa menakut-nakuti orang. Tetapi apakah betul bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah? Mereka orang-orang yang disuruh oleh Allah? Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus menyampaikan bahwa hal itu memang akan terjadi. Akan ada orang yang bisa menyesatkan dengan memakai nama Yesus. Akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul guru-guru palsu dan lain sebagainya. Sehingga hal ini mau mengingatkan dan mau menuntun para murid pada sebuah kewaspadaan diri dan kesiapan hidup untuk menyambut dan menyongsong kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Setelah peristiwa tentang Bait Allah yang akan diruntuhkan, kemudian akan dibangun hanya dalam kurun waktu 3 hari. Tetapi itu merupakan sesuatu hal yang disampaikan oleh Yesus tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh dirinya sendiri, sebagai sebuah tujuan mengapa kemudian Allah mengutusnya ke dalam dunia ini, untuk apa dia datang ke dalam dunia ini. Dan ini sebagai sebuah permulaan penderitaan yang disampaikan, yang diuraikan oleh Yesus, sehingga dia mengingatkan, waspadalah, waspadalah, siap sedialah, berjaga-jagalah senantiasa. Dan hal ini tentu akan bersangkut paut dengan apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini, yang oleh bacaan kita dari kitab Daniel yang menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, bahwa pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada waktu itu akan muncul Mikael, itu akan menunjuk kepada masa yang akan datang. Pada waktu itu menunjuk kepada apa yang akan terjadi pada akhir zaman, bahwa waktu itu akan muncul Mikael. Nama ini berarti siapa yang seperti Allah. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, ada 2 nama malaikat yang disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama adalah Gabriel. Malaikat Gabriel yang tampaknya adalah seorang malaikat utusan pembawa berita yang menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus, menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus. Dan yang kedua adalah Mikael yang disebutkan dalam bacaan kita, dan juga ada beberapa bagian Alkitab yang juga menyampaikan tentang Mikael ini, di mana
malaikat Mikael yang rupanya adalah malaikat penjaga bangsa Israel atau umat Allah. Dan juga di beberapa bagian Alkitab juga menyampaikan tentang Mikael ini yang disebutkan sebagai penghulu malaikat. Ya, lalu kemudian John Calvin berpikir bahwa Mikael ini adalah praada dari Kristus sebelum Kristus. Jadi akan muncul Mikael sebagai pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Akan muncul penjaga Israel, penjaga umat Allah, yang kemudian nubuatan ini akan menunjuk kepada diri Yesus sendirilah yang akan menyelamatkan, akan membebaskan umat Allah dari berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai tantangan yang mereka hadapi dan mereka alami dalam hidup mereka. Ya, karena memang dalam bacaan kita dari kitab Daniel ini menguraikan penglihatan Daniel tentang sebuah keadaan di masa yang akan datang, masa depan, di mana ada begitu banyak hal yang terjadi. Masa depan yang penuh dengan kesesakan, akan ada penghakiman dan sekaligus kemudian akan ada pembebasan. Pembebasannya akan dinyatakan sendiri oleh Allah. Sehingga munculnya Mikael ini sebagai seorang pemimpin besar. Dia sendirilah yang kemudian akan mendampingi anak-anak Israel, sehingga memang mengapa kemudian Mikael ini disebutkan sebagai malaikat penjaga bangsa Israel atau penjaga umat Allah. Dia yang akan selalu ada membentengi dan menjaga umat Allah, sehingga dia akan senantiasa ada. Dia akan selalu mendampingi anak-anak Israel dari berbagai masalah kesesakan dan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu itu yang menunjuk pada waktu yang disampaikan dalam bacaan kita, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, kitab kehidupan, orang yang namanya tercatat, mereka lah yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Gambaran ini menegaskan tentang tindakan Allah yang akan memisahkan orang-orang yang tentu akan diselamatkan, mereka yang akan tercatat dalam kitab kehidupan, dan mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, mereka itulah yang akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Lalu kemudian ayat 3 menggambarkan bahwa bagaimana orang-orang bijaksana akan bercahaya, dan mereka inilah yang akan menuntun banyak orang pada kebenaran, yakni orang-orang yang akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, harapan dan dambaan setiap orang bahwa baik kehadiran malaikat, kehadiran Mikael ini sebagai pemimpin besar, dia yang akan mendampingi, dia akan menjaga, dan dia akan mendampingi anak-anak Israel sebagai seorang pemimpin besar, akan menyatakan bagaimana akan membawa kehidupan orang Israel menikmati bagaimana rasa aman dan tentram dalam hidup mereka. Sehingga bagaimana kitab Daniel ini menyampaikan tentang sebuah gambaran tentang orang yang bijaksana,
Orang bijaksana yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang ini akan menuntun orang kepada kebenaran. Dan itu menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab orang-orang yang tentu diberikan pikiran akal budi, orang yang bijak, seorang pemimpin. Kan memang tugas pemimpin adalah bagaimana menuntun orang banyak, menuntun orang kepada kebenaran. Dia bukan seorang pemimpin kalau ya dia hanya mementingkan tentang kekuasaan, tentang jabatan, hanya untuk kehidupan pribadinya ataupun mungkin untuk keluarganya atau mungkin kelompok-kelompoknya. Baik pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam masyarakat, ataupun pemimpin dalam lingkup pemerintahan. Sekali lagi, tugas dan tanggung jawab seorang yang bijaksana, dia akan bercahaya. Orang akan melihat dan menyaksikan bagaimana dia akan memperlihatkan cahaya kemuliaannya, cahaya cakrawalanya, sehingga orang itu diharapkan bahwa dia akan betul-betul bisa menuntun, mengarahkan kehidupan umat, kehidupan orang kepada hal yang benar, menuntun orang banyak kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bagaimana bintang itu akan tetap memperlihatkan cahayanya. Nah, sehingga hal ini tentu akan menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama dalam kehidupan kita, bahwa harapan kita ialah bagaimana kita sebagai orang yang diberikan akal budi, diberikan hikmat, diberikan pengertian, akan seperti Mikael ini yang kemudian akan menjadi pemimpin besar mendampingi anak-anak Israel, yang kemudian dia akan bagaimana menuntun dan mengarahkan kehidupan umat itu untuk bagaimana mereka harus hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Daniel ini, yang kemudian menunjuk kepada diri Yesus Kristus, yang disebutkan dalam beberapa bagian bacaan kita hari ini, bahwa bagaimana Yesus yang disebut sebagai imam besar yang agung, bahwa dia telah datang ke dalam dunia ini sekaligus dia sebagai bukan hanya menyampaikan persembahan sebagaimana tugas para imam, tetapi bagaimana sekaligus dia sendiri yang adalah korban penebusan dosa bagi manusia, yang dia nyatakan hanya sekali untuk selama-lamanya. Ini berbeda-beda dengan pemahaman dan pandangan yang terjadi di tengah-tengah agama Yahudi. Sebagaimana tugas imam pada umumnya, bahwa imam itu mempunyai tugas untuk bagaimana supaya dia menyampaikan korban persembahan untuk menghapus dosa umat, dosa manusia. Tetapi Yesus yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini, dia berbeda dengan para imam. Imam yang menyampaikan tentang persembahan penghapus dosa, tetapi Yesus sendirilah yang menghapuskan dosa manusia melalui pengorbanan dirinya, melalui darah yang ditumpahkan di atas kayu salib. Itulah yang menghapuskan dosa manusia. Sehingga perbedaan pemahaman yang terjadi baik dalam pemahaman agama Yahudi juga ya pemahaman nenek moyang kita Alutodolo dahulu. Ketika ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, para tokoh adat kemudian mereka disuruh untuk ya potong ayam, potong babi, atau mungkin potong kerbau, dengan suatu pemahaman bahwa ya mereka harus membayar
perbuatan yang mereka lakukan sebagai sebuah hukuman adat bagi mereka, kumukona di patok doi rara, untuk menghapus kesalahan mereka yang mereka perbuat. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang agung, bahwa dia telah melakukan penghapusan dosa. Kalau para imam melakukan sekali setahun, yang kemudian tidak memiliki kuasa untuk menghapus dosa, tetapi Yesus melakukan sekali untuk selamanya. Dia melakukan sekali untuk selamanya, demi untuk menyempurnakan mereka yang telah dikuduskan, yang telah dihapus oleh dosanya. Sehingga melalui Yesuslah semua orang yang percaya memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke tempat kudus, kehadiran Allah yang telah disiapkan. Dan terlebih nanti ketika dia datang kembali, ketika akhir zaman nanti, dia akan datang kembali. Dia akan datang sebagai hakim. Siapa yang akan tercatat dalam buku kehidupan, dialah yang akan memiliki dan menikmati hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak tercatat dalam buku kehidupan, mereka akan mengalami kebinasaan. Sehingga hal ini tentu akan menjadi sebuah peringatan bagi kita bersama, untuk bagaimana kita waspada, untuk bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak yang telah ditebus melalui darah dan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus yang telah datang, dia telah menyatakan kebenaran dan keadilan. Dia telah menuntun umatnya untuk bagaimana umat harus hidup. Dan semuanya akan tergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang akan selalu dituntun pada jalan kebenaran, atau mungkin kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang sudah diarahkan, dituntun untuk bagaimana mereka harus hidup dan memiliki hidup yang kekal yang Tuhan karuniakan, tetapi ya masih banyak orang juga yang selalu menyimpang. Banyak orang yang tidak mau menuruti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin untuk kita lakukan dan kita perbuat dalam kehidupan ini. Sehingga hal ini akan terus menjadi perenungan bagi kita bersama-sama untuk bagaimana kita harus hidup. Karena Yesus telah datang ke dalam dunia ini, dia datang untuk menuntun setiap orang pada jalan kebenaran. Mari bersama sejenak kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing, perjalanan hidup kita pada masa yang lalu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita pada masa kini? Dan bagaimana kehidupan kita pada masa yang akan datang, ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Kita yakin, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang akan menjadi bagian yang akan tercatat dalam buku kehidupan, yang akan menikmati hidup yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kita bersama-sama. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita pada hari ini bersama-sama kita akan dukung dalam doa. Jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, seperti yang tercatat dalam warta jemaat, ada beberapa orang tua kita dan juga saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Dan ada tambahan Ibu Diaken Yuhani Lolo yang sedang mendapatkan perawatan di Makassar. Dan juga kita mendoakan orang tua kita yang lanjut usia dan beberapa anggota jemaat yang hari ini bahkan sepanjang minggu ini
dalam warta jemaat ada 56 orang yang berulang tahun dalam seminggu ke depan ini, dan juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan, anak-anak kita dalam pendidikan, dan juga terus mendoakan penyelesaian pembangunan gedung Bunga Lalan di tempat ini, mendoakan rencana persidangan sekolah minggu kelas Rantepao yang akan dilaksanakan minggu depan, dan kita mendoakan pelayanan pemberkatan perkawinan bagi saudari Teresia Rate Alolinggi dengan saudara Renaldo Sandi Montolalu, dan juga pemberkatan perkawinan Bapak Israel Sedan Lobok dengan Ibu Hanna Adelina Piung pada tanggal 23 November ini. Dan kita mendoakan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 November yang akan datang. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Dalam setiap rancangan dan rencanamu semua yang terbaik untuk kami, seperti yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya sebagai penghapus dosa bagi manusia, yang juga telah menuntun kami pada jalan kebenaran untuk boleh menikmati dan memiliki hidup yang kekal yang Tuhan telah siapkan dan yang akan dinyatakan ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Sehingga hal ini akan selalu mengingatkan kami untuk bagaimana kami tetap hidup dalam ketaatan, bagaimana kami tetap hidup dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu, melakukan semua apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntun pelihara kehidupan kami bersama dalam menjalani dan menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami, bahkan cobaan dan godaan yang sering kami hadapi dalam kehidupan ini yang bisa menyesatkan kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, hikmat daripada-Mu lah yang akan menuntun kehidupan kami sehingga kami tetap hidup sesuai dengan tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Berkati kehidupan persekutuan kami, kehidupan persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Memberkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami bersama. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami tetap dimampukan untuk boleh mengangkat tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Segenap jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Saudara kami Bapak Hosea Kareng, Bapak Octavianus Pasolang, orang tua terkasih kami Bapak Jel Pali, Ibu Deken Juharni Lolo, Nenek Cio, Opa Dea, Ibu Dekatunapa, Bapak Deoni Lalulinggi, orang tua terkasih kami Nenek Pedi, Nenek Wandi, Papa Gina, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang tahu dan mengenal setiap apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima, sehingga sungguh Tuhan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang sedang mereka alami. Para orang tua terkasih kami dalam menikmati usia lanjut mereka, dalam menikmati masa tua mereka, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga dalam menjalani masa tua mereka tetap merasakan menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di surga, juga kami menyatakan syukur kami kepada-Mu Tuhan,
bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang hari ini boleh menikmati pertambahan usia, bahkan sepanjang seminggu ke depan ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa umur yang boleh bertambah bagi kami semata-mata hanya oleh karena kasih, karena karunia-Mu bagi kami. Engkau mengajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur untuk setiap pertambahan usia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berdoa bagi jemaat Tuhan untuk segala usaha pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi mereka, senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati. Tuhan senantiasa menjaga, menuntun kehidupan anak-anak kami, memberkati segala perjuangan mereka di bangku pendidikan, berikan yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat dalam seminggu ke depan ini. Ibadah-ibadah keluarga, ibadah insidentil. Tuhan memberkati majelis gereja, memberkati kami semua. Biar segala bentuk pelayanannya Tuhan senantiasa boleh kami nyatakan dengan penuh sukacita semua karena perkenan-Mu. Berdoa untuk pelayanan pemberkatan perkawinan bagi kedua pasang saudara kami, Saudari Teresia Rate Alolinggi dengan Saudara Renaldo Sandi Montolalu, juga Bapak Israel Sedan Lobo dengan Ibu Hana Adelina Tiung. Yang kedua pasang ini akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada tanggal 23 November yang akan datang di tempat yang berbeda. Tuhan berkati semuanya, segala persiapan keluarga. Biarlah sukacita bagi mereka menjadi sebuah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam membangun kehidupan keluarga yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, berdoa untuk pelaksanaan persidangan pengurus sekolah minggu kelas Rantepao yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati segala persiapan panitia persidangan sekolah minggu. Biarlah kiranya persidangan ini boleh berjalan dengan baik, untuk boleh melahirkan program yang akan mereka laksanakan, jalankan dalam setahun ke depan ini. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Berkati pemerintah kami dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi mereka untuk membangun bangsa negara kami, dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Biarlah kiranya hikmat daripada-Mu yang memperlengkapi mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Berdoa untuk pilkada dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November yang akan datang. Berkati pihak penyelenggara, berkati semua yang Tuhan libatkan dalam proses pemilihan ini. Berkati para calon, bahkan para tim pendukung, untuk senantiasa boleh menciptakan suasana yang damai. Engkau yang memberikan hikmat bagi kami sebagai masyarakat untuk boleh menentukan pilihan yang terbaik bagi pemimpin yang akan membangun daerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama-sama. Ya Bapa di surga, juga kami terus berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung Bunga Lalang di tempat ini. Memberkati panitia, bahkan jemaat Tuhan, para tukang dalam penyelesaian pembangunan ini. Kami percaya bahwa Engkau campur tangan dalamnya Tuhan, sehingga sungguh pada waktunya bangunan ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami malam hari ini, bersama dengan semua yang telah Engkau libatkan dalam persekutuan ini. Majelis gereja kelompok pelayanan 5 bersama dengan tim akustik, tim multimedia, operator LCD, bahkan segenap pengerja gereja dan semua yang Tuhan pakai libatkan dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pelayanan kami. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara ya Tuhan, setelah ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami.
Tuntun sertai pelihara kehidupan kami, tibahkan dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus dipuji dan dimuliakan. Ini kami Tuhan dalam ungkapan syukur dan doa kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin.
Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah rayakan kehidupan dengan keteguhan iman dalam penyerahan sepenuhnya kepada Yesus Kristus Sang Kebenaran yang akan menuntunmu hidup dalam kebenarannya. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Kita menyanyi bersama nyanyian syukur, semua orang ingin kebenaran. Semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang mencari kebenaran, mencari salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Silakan Bapak Ibu berdoa bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati.